A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wad'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wandurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Sadaqallahul adzim. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu, yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ro'ina, dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa
Ayatnya ayat 44, 45, 46. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Kami hadir kembali dari BCA di Kota Baru, Driyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa senantiasa membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita berbuah iman dan takwa kita semakin kokoh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 44. Kaum muslimin harus mengetahui bahwa para ahli kitab yang menerima kitab dari Allah dengan perantaraan Rasulnya, mereka hanya mengambil sebagian dari isi kitab itu yang sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Nah, inilah yang sangat berbahaya apabila umat ini mengambil yang namanya kitab ini diambil sebagian-sebagian. Sebagian ditaati, sebagian diingkari. Ini bisa menyebabkan umat menjadi terhina. Misalnya di surat ke-7 ayat 176, kepribadian manusia yang mengikuti hawa nafsunya diumpamakan seperti anjing, karena umat ini tidak mempergunakan akal hatinya untuk memahami firman-firman suci. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Dan juga di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Hatinya mati, tidak bisa memahami firman suci. Dan juga Al-Baqarah 8 sampai 20, hatinya sakit sehingga timbul yang namanya ragu-ragu. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, yaitu umat yang hatinya sehat dan kuat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bahkan mereka banyak mengubah-ubah dan menambahkannya. Bagaimana kalau Al-Quran yang sudah diturunkan ini diubah-ubah, ditambah-tambah? Nah, ini nanti malah bisa menyebabkan dia dimurkai sama Allah, bisa menyebabkan dia termasuk orang yang sesat, ya. Sebagaimana lihat nanti di surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 bisa dipahami. Dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih,
Mereka semestinya menjadi orang-orang yang beriman, tetapi sebaliknya mereka menjadi orang-orang yang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dihadirkan di muka bumi ini mestinya mereka malah mudah untuk memahami firman suci, tapi nyatanya mereka tetap mati hatinya, sakit hatinya, bahkan bukannya membantu malah menentang Nabi. Inilah orang-orang yang mendapatkan kehinaan nantinya. Maksud dan tujuan mereka berbuat seperti itu adalah untuk menyesatkan orang banyak, termasuk umat Islam sendiri, dari jalan yang benar. Nah, jangan sampai umat Islam ini ikut-ikutan umat yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan sampai yang namanya umat Islam itu hadirnya adalah untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga besarnya, dan menyelamatkan umat Islam seluruhnya. Jangan sampai ikut umat yang tidak jelas, yang hatinya mati, yang hatinya sakit, yang ujung-ujungnya nanti ingin agar umat Islam ini menjadi sesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mereka tidak segan-segan mengadakan berbagai macam tipu daya dan pura-pura bersimpati terhadap kaum muslimin, padahal mereka adalah musuh dalam selimut. Oh, ini sangat berbahaya. Membo-membo kayak orang beriman, tapi nyatanya mereka bukan orang beriman. Kayak orang yang soleh, tapi nyatanya dia adalah orang yang salah. Kayak orang yang terbaik, tapi nyatanya dia adalah orang yang terbalik. Ini kita harus berhati-hati. Ayat 45, Allah mengetahui siapa yang menjadi musuh-musuh umat Islam. Umat Islam kadang-kadang mengira bahwa musuh-musuh itu adalah sahabat mereka. Padahal sebenarnya bukan. Kebaikan-kebaikan yang mereka lahirkan terhadap kaum muslimin adalah tipu muslihat belaka, sedang tujuan mereka yang sebenarnya ialah menarik kaum muslimin agar menyeleweng seperti penyelewengan mereka dari jalan yang benar. Allah lah yang memberi petunjuk kaum muslimin kepada keselamatan, kebahagiaan, dan kebaikan. Dialah yang menolong mereka dalam menghadapi musuh-musuh agama. Jadi orang-orang yang ada di kelompok iblis, setan, di Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20, dan juga di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70, mereka orang-orang munafik sejak zaman dahulu. Mereka adalah musuh-musuh agama Islam. Oleh karena itu, kaum muslimin harus teliti. Jangan sampai ikut-ikutan orang yang tidak bertanggung jawab. 46 dari surat An-Nisa. Di antara ahli kitab yang tersebut di atas, ada pula yang mengubah kalimat-kalimat yang ada pada kitab mereka dan memindahkannya dari tempat semula ke tempat yang lain.
sehingga kitab itu menjadi kacau dan tidak dapat lagi dijadikan pedoman. Mereka menafsirkan bahwa kedatangan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, adalah tidak benar, dan mereka masih menunggu kedatangan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad alaihi salam yang diutus dari kalangan mereka. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kami mendengar ucapanmu, akan tetapi kami tidak akan taat kepada perintahmu. Mereka juga berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengarkanlah Muhammad, semoga engkau tidak dapat mendengar atau tuli. Inilah perkataan-perkataan yang dilontarkan oleh orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang hatinya mati, sehingga ucapannya tidak selaras dengan kitab suci. Demikian juga mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, kiranya engkau memperhatikan kami. Ketika para sahabat menghadapkan kata ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, orang Yahudi pun memakai kata ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Padahal yang mereka maksud dengan ro'ina itu ialah kebodohan yang sangat sebagai celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 104. Semua pemakaian kata-kata yang tidak benar itu dimaksudkan untuk memutarbalikkan panggilan dan untuk mencela agama, termasuk pula pemutaran lidah mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ialah bisa mereka bertemu dengan Nabi, mereka mengucapkan asam, mudah-mudahan kamu mati. Ini namanya ucapan-ucapan yang keluar dari orang-orang yang hatinya mati, hatinya sakit. Ucapan itu dijawab oleh Nabi, alaikum, mudah-mudahan kamulah yang mati. Sekiranya orang-orang Yahudi tidak mengucapkan kata-kata yang sejelek itu, tapi mengganti ucapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan sami'na wa ato'na wa isma' wandurna, kami mendengar ucapanmu dan menaati segala perintahmu, dengarkanlah ucapan kami dan perhatikanlah kami, maka pastilah perkataan-perkataan itu akan membawa akibat yang sangat baik bagi mereka. Tetapi karena kekafiran mereka, hatinya yang mati, hatinya yang sakit, mereka mendapat laknat Allah dan mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis yang tidak dapat membawa mereka kepada kebahagiaan yang hakiki, bahagia dunia sampai akhirat dia tidak dapat karena hatinya mati, hatinya sakit. Mudah-mudahan kisah-kisah dalam Al-Quran yang kita kaji ini menjadi motivasi kita
untuk senantiasa bangkit berdiri, maju mulia atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami selamat dunia akhirat, dan berikanlah kepada kami panjang umur, bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, dan juga para siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan kami, para pecinta BCA di Islamic Center Surabaya, dan juga seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.